Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kembali kita bermuajahah bersama-sama, kita bertaklim di malam minggu ini. Mudah-mudahan para jamaah, bapak-bapak dan ibu semua tetap dalam keadaan sehat-sehat walafiat, meskipun kondisi saat ini banyak saudara-saudara kita, teman-teman kita lagi sedang isolasi mandiri karena terpapar COVID-19. Ya, melalui forum dan majelis ini, saya mengajak kita semua yang ada di majelis ini untuk berdoa dan mendoakan saudara-saudara kita. Ya, karena ada beberapa jamaah kita di sini yang aktif juga ikut pengajian. Ada yang sekeluarga sedang terpapar ya COVID-19 ya. Kita doakan mudah-mudahan Allah segera angkat penyakitnya dan disehatkan kembali badannya ya, maupun yang sedang sakit di luar COVID ya. Ya, penyakit-penyakit lain yang saat ini sedang dialami oleh saudara-saudara kita, khususnya jemaah kita di sini. Mudah-mudahan Allah segera sembuhkan dan pulihkan kesehatannya seperti sedia kala. Syafahumullahu syifaan ajilan, syifaan la yughadiru saqama. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan tidak mengembalikan lagi penyakit yang sama ke dalam tubuh saudara-saudara kita. Amin. Baik, Bapak Ibu sekalian, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang sudah kita publikasi terkait dengan materi kita untuk malam hari ini, yaitu masih terkait dengan al-adabu ma'al khalq, ya, adab terkait dengan akhlak terkait dengan makhluk Allah, ya, di mana pada kesempatan sebelumnya kita sudah mengkaji bagaimana adab kita terhadap kedua orang tua kita. Insya Allah malam hari ini tidak kalah penting karena ini adab yang terkait dengan suami istri, ya, suami istri. Dan tentu saja kalau dalam terminologi atau pemahaman Islam terkait dengan hubungan suami istri atau adab suami maupun istri satu sama lain, tentu ada 3 pokok permasalahan jika kita ingin mengkaji terkait dengan adab suami istri ini. Ya, pertama ada yang disebut dengan al-hukukul mushtarakah, ada hukuku az-zawjati ala zawj, dan ada hukuku zawji ala zawjah. Nah, mudah-mudahan
waktu yang ada cukup untuk menjelaskan semua materi. Jadi yang pertama, ada yang disebut dengan al-hukukul mushtarakah. Jadi ada kewajiban, ada hak di mana hak ini adalah hak bersama, ya. Hak bersama dan kewajiban bersama suami dan istri. Kemudian ada hukukuz zaujati ala zauj. Ya, ada yang merupakan hak-hak istri yang wajib ditunaikan, diberikan oleh suami. Kemudian yang ketiga, hukukuz zauji ala zaujah. Ada hak suami yang wajib diberikan kepada, ada hak suami yang wajib diberikan oleh istri kepada suaminya. Nah, ini 3 materi yang insya Allah kita akan coba presentasikan beberapa menit ke depan, sambil nanti untuk mempertajam akan ada seperti biasa tanya jawab yang bisa kita lanjutkan pada sesi berikutnya. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, di dalam Islam atau seorang Muslim itu memahami dan mengetahui bahwa dalam kaitannya suami dan istri itu ada adab al-mutabadilah. Jadi hunaka al-adab al-mutabadilah. Ada adab di mana adab ini diharapkan muncul dari kedua belah pihak secara bergantian, ya. Jadi baik itu adab dari seorang istri maupun adab dari seorang suami ketika dia melakukan muasyarah, melakukan pergaulan di antara keduanya. Dan ini akan menjadi hak dan kewajiban setiap dari suami dan istri. Nah, dasar syar'inya di dalam Al-Quran terkait dengan hak ini, bahwa masing-masing dari kedua belah pihak ini, suami dan istri itu memiliki hak, itu bisa kita merujuk dalam surah, dalam salah satu ayat di dalam Al-Quran, kalau Allah Ta'ala, walahunna mithlul ladzi alaihinna bil ma'ruf walirrijali alaihinna darajah. Ya, jadi bagi istri-istri kalian itu ada hak yang menjadi milik mereka, di mana itu adalah kewajiban atas kalian para suami untuk memperlakukannya dengan baik, bil ma'ruf. Walirrijali alaihinna darajah. Dan khusus untuk para suami laki-laki itu atas istrinya, ya, ada kewajiban yang menjadi tanggung jawab istrinya untuk diberikan kepada suaminya. Nah, nanti kita akan jelaskan secara terperinci, ya, karena Islam mengatur bahwa setiap dari kedua pasangan suami istri itu masing-masing memiliki hak, walaupun nanti ada hak yang dimiliki oleh suami itu lebih tinggi daripada istri, ya, karena memang kedudukan seorang suami itu adalah al-imam atau ra'in di dalam rumah tangga, seorang pemimpin di dalam rumah tangga, di mana di dalam tanggung jawabnya itu ada istri dan anak-anaknya. Nah, ketika terjadi peristiwa Haji Wada, haji perpisahan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah sempat berpesan di hadapan para jemaah haji atau para sahabat beliau mengatakan, ala inna lakum ala nisaikum haqqa wali nisaikum alaikum haqqa. Ya. Jadi sesungguhnya bagi kalian itu ada hak yang harus kalian dapatkan dari istri-istri kalian, dan bagi istri-istri kalian ada hak yang harus kalian berikan kepada mereka. Nah, hadis ini memperjelas bahwa baik istri maupun suami masing-masing punya hak yang harus mereka dapatkan dari masing-masing. Ya, terlepas dari itu ada kewajiban. Nah,
Mari kita mencoba untuk memasuki satu pembahasan yang pertama, yaitu al-hukukul mushtarakah. Ya, al-hukukul mushtarakah. Ada hak bersama. Ya, jadi ada hak-hak bersama di mana baik suami maupun istri harus mendapatkan hak ini dari masing-masing. Nah, apa yang pertama yaitu al-amanah. Ya, amanah. Di mana yajibu ala kulli minaz zawjaini an yakuna aminan ma'a sahibihi fala yakhunuhu min qalil. Ya, wala katsir. Ya. Jadi sikap amanah ini adalah merupakan hak, ya, merupakan hak atau kewajiban bagi suami istri untuk diberikan kepada masing-masing pasangannya, di mana setiap dari keduanya harus menjadi aminan, orang yang terpercaya bagi keduanya. Ya, jadi kalau istri yang aminah berarti istri yang harus dipercaya oleh suaminya. Begitu juga kalau suami yang amin berarti suami juga harus dipercaya oleh istrinya. Dan setiap dari keduanya tidak boleh mengkhianati satu sama lain. Karena dalam pandangan Islam, suami istri ini adalah ibaratnya dua orang yang bersyarikat, dua orang yang bermitra, ya, di mana salah satu dari keduanya harus saling menjaga kepercayaan satu sama lain. Ya, jadi Allah, agama kita mengumpamakan ini sebagai asyarikain, ya, seperti mitra usaha, mitra bisnis, di mana setiap mitra itu harus masing-masing menjaga kepercayaan satu sama lain. Nah, dan ini harus dimiliki oleh seorang istri maupun suami, ya. Dan selain amanah juga ya wanusu wasidku wal ikhlas. Jadi salah satu dari keduanya harus saling menasehati, harus saling jujur, harus saling tulus, ikhlas, membantu, melayani satu sama lain. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, yang merupakan hak bersama itu adalah al-mawaddatu warahmah. Nah, jadi kalau suami butuh kasih dan sayang dari seorang istri, maka sebaliknya juga seperti itu. Istri juga harus mendapatkan kasih dan sayang dari suami. Nah, jadi kalau dalam konteks ini berarti kalau suami itu senang disayang oleh istri, senang diperhatikan oleh istri, maka hak yang sama juga harus dimiliki oleh seorang istri. Dia juga harus mendapat rasa sayang dari suami, dia juga harus mendapat perhatian dari suami. Ya, jadi dua-duanya punya hak. Nah, jangan hanya suami yang minta diperhatikan terus, ya, minta disayangi terus, tapi sementara perlakuan yang sama dia tidak berikan kepada istrinya. Ya, karena yang namanya al-mawaddah warahmah itu adalah hak bersama. Jadi baik suami maupun istri itu sama-sama harus mendapatkan ini. Di dalam Al-Qur'an kalau Allah Ta'ala wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Ya, jadi di antara tanda-tanda penciptaan Allah atas kalian itu adalah Allah menciptakan dari diri kalian itu istri-istri. Ya, supaya kalian bisa tenang dengan mereka. Ya, kemudian ada rasa cinta, ada rasa sayang yang terjadi di antara kalian. Nah, jadi hadirin sekalian, yang namanya rasa nyaman, ketenangan, rasa sayang dan cinta itu hak bersama. Ya, itu hak bersama. Jadi kalau seorang suami senang kalau dia merasa nyaman, senang kalau dia disayang, senang kalau dia dicintai, maka istri juga harus punya hak yang sama. Ya. Jangan hanya suami menuntut cinta, kasih, dan sayang dari istri, sementara dia tidak pernah memperlihatkan rasa sayangnya, rasa cintanya kepada istrinya. Ya. Karena di dalam ayat Al-Quran ini Allah menyebut
ketentraman, cinta dan sayang itu adalah dibagi bersama dengan suami dan istri. Ya, jadi tidak boleh hanya satu yang menikmati rasa sayang dan cinta sementara yang lain tidak merasakan. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Man la yarham la yurham." Siapa yang tidak menyayangi, ya, siapa yang tidak menyayangi maka dia juga tidak akan disayangi. Jadi artinya kalau mau disayang oleh Allah, sayangi makhluknya. Ya, kalau mau disayangi oleh istrinya, sayangi istrinya. Kalau mau disayangi oleh suami, ya kita juga sayangi suami kita. Nah, ini hak yang kedua yang menjadi hak bersama di dalam muasyarah hubungan suami istri. Yang ketiga adalah As-siqatul mutabadilah bainahuma bihaitsu yakunu kullu minhuma wathiqan fil akhar wa la yukhamiruhu adna syakkin fi. Nah, jadi masing-masing dari masing-masing dari kedua pasangan suami istri ini harus thiqah. Thiqah itu harus saling mengandalkan satu sama lain, ya. Jadi kalau thiqah itu bedanya dengan amanah, ya, yang kalau amanah itu harus jujur satu sama lain, kalau thiqah ini harus percaya satu sama lain, ya. Tidak boleh seorang istri punya rahasia di mana suaminya tidak tahu, ya. Makanya nanti kita akan tahu bagaimana seorang suami itu harus transparan di dalam pengelolaan rumah tangga terhadap suami, ya. Sampai dalam hal ingin bersedekah sekalipun dengan menggunakan harta yang diberikan oleh suami, ya istri juga harus transparan, ya. Istri harus minta izin dulu kepada suami, setidaknya memberitahu, ya. Atau setidaknya di awal hubungan itu dia mengatakan bahwa ya tolong nanti kalau sekali-sekali saya harus bersedekah, ya tidak mesti saya harus selalu minta izin, tapi tolong diikhlaskan, ya, kalau ada yang minta sedekah dan sebagainya. Jadi komunikasi harus seperti itu, walaupun urusannya dianggap sepele, tapi di dalam Islam adab-adab seperti itu juga harus diperhatikan, karena itu bagian dari as-siqatul mutabadilah bainahum. Karena itu adalah cara kecil untuk membangun kepercayaan satu sama lain. Baik, karena kalau kita melakukan sesuatu yang tidak berkenan di hati suami, begitu juga sebaliknya, maka ini akan mengganggu hubungan harmonisasi di antara suami dan istri itu. Nah, sehingga Nabi pernah mengingatkan kita bahwa la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Ya, jadi tidak beriman salah seorang di antara kalian itu, ya, sampai dia suka terhadap saudaranya apa yang dia suka terhadap dirinya. Dan ini berlaku untuk suami istri. Ya, karena kita ini sudah layaknya seperti saudara, kehidupan bersaudara, saking dekatnya hubungan suami dan istri itu, sehingga ya jangan melakukan sesuatu yang tidak berkenan di hati masing-masing pasangan kita. Ya, jadi kalau kita senang diginiin, ya mungkin sebaliknya juga pasangan kita senang digituin. Jadi apa yang membuat kita senang selama ini, mungkin juga itu yang akan membuat senang pasangan kita. Ya, makanya Nabi mengatakan bahwa tidak beriman, ya. Jadi salah satu tanda orang yang beriman itu adalah ketika dia suka sesuatu untuk dirinya, ya dia juga suka jika itu dilakukan oleh orang lain. Baik, Bapak Ibu sekalian, itu yang ketiga. Yang keempat yang menjadi hak bersama itu adalah al-adabul ammatu min rifqin fil muamalah. Jadi ada adab-adab yang bersifat umum, bersifat universal, di mana standar adab manusia itu di dalam bergaul itu senang untuk disayangi, ya, senang untuk didekati dan senang untuk dilembuti. Nah, wa talaqati wajhin karamin. Nah,
kalau setiap orang itu senang kalau disapa, ya, senang kalau dihadapi dengan keramahan, senyuman, maka ya ini standar hubungan sosial di dalam kehidupan manusia. Nah, kalau ini membuat kita bisa akrab, bisa senang satu sama lain, maka ini pun juga merupakan hak bersama. Jadi dalam artian, ya suami harus murah senyum terhadap istri, istri juga harus senyum terhadap suami. Ya, begitu juga wajah yang cerah, gitu ya. Ya, kalau istri senang melihat kalau seorang istri senang melihat wajah suaminya selalu cerah, bersemangat dan sebagainya, maka sebaliknya juga seperti itu. Ya, suami juga senang jika istrinya selalu bersemangat, kemudian selalu memperlihatkan wajah yang cerah dan sebagainya. Nah, jadi kalau seperti ini, Bapak-Ibu sekalian, jangan memperlihatkan mimik wajah yang bisa membuat pasangan kita kadang bertanya-tanya dalam hati, ada apa dengan istri saya? Ada apa dengan suami saya? Nah, ini yang harus dijaga, Bapak-Ibu sekalian. Ya, jangan kita meminta istri kita untuk selalu ramah, selalu senyum, menutupi misalnya kegalauannya, sementara kita ini tidak pernah memperlihatkan wajah yang menarik, wajah yang sumringah, wajah yang cerah terhadap pasangan kita. Nah, inilah yang disebut dengan al-mu'asyaratu bil ma'ruf. Ya. Jadi nilai-nilai sosial yang membuat hubungan itu baik, itu juga harus berlaku di dalam kehidupan suami istri. Dan di dalam Al-Qur'an itu konsepnya jelas. Itu dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Dan pergaulilah istri-istri kalian itu dengan cara-cara yang baik, ya. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah berwasiat kepada suami untuk memperlakukan istrinya dengan baik. Nah, jadi wastausu bin nisa'i khairan, ya. Dan berwasiatlah, berpesanlah kepada wanita dengan kebaikan. Nah, jadi artinya jauh sebelum kasus-kasus KDRT hingga saat ini yang melanda banyak rumah tangga itu, Islam sudah menyebutkan itu jauh-jauh hari. Ya, bahkan Nabi masih hidup itu sering berpesan untuk agar wanita itu diperlakukan dengan baik, ya, agar istri itu diperlakukan dengan baik, jangan dikasari, jangan diintimidasi, jangan disakiti dan sebagainya. Jadi orang-orang yang tidak mempergauli istrinya dengan baik, sementara mempergauli dengan baik, bermuamalah dengan baik, itu adalah hak bersama yang harus didapatkan oleh seorang suami maupun istri. Berarti kita menyalahi perintah Al-Quran, ya, kita durhaka kepada Allah, dan kita menyalahi perintah Rasul, berarti kita durhaka kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Al-Quran yang memerintahkan kita berbuat baik kepada satu sama lain, kemudian Rasulullah juga berpesan kepada kita umatnya untuk berbuat baik satu sama lain. Nah, itu ada 4 hak bersama di mana suami istri kedudukannya sama, berhak mendapatkan 4 macam perlakuan itu dari masing-masing pasangannya. Kemudian yang kedua, Bapak-Ibu sekalian, hukukuz zaujati ala zauj. Hak istri yang harus didapatkan oleh suami, atau dengan kata lain kewajiban suami terhadap istri. Nah, jadi kalau kewajiban suami terhadap istri itu berarti itu haknya istri yang harus dia dapatkan dari suami. Yang pertama, adab yang wajib dilakukan oleh seorang suami terhadap istrinya adalah an yu'ashiraha bil ma'ruf, ya. Dia harus mempergauli istrinya dengan baik, ya. Ya, dia harus menjaga muamalahnya,
dia harus menjaga hubungannya, dia harus menjaga pergaulannya, dia harus menjaga sikapnya, perilakunya dengan baik terhadap istrinya. Nah, perilaku yang baik itu artinya adalah dia harus ramah, dia harus sopan, ya, dia harus menghargai, dia harus menghormati, dia harus mengapresiasi setiap apa yang sudah dilakukan oleh istri. Itu namanya muamalah bil ma'ruf. Ya, bukan sebaliknya. Istri sehari-hari diintimidasi. Istri sehari-hari hidup dalam tekanan. Istri sehari-hari hidup dalam pressing, sehingga sehari-hari istri itu merasa stres karena mendapat perlakuan yang tidak layak dari suami. Nah, ketika istri merasa tersiksa seperti itu, ada tekanan batin, ada pressing, ada perlakuan tidak manusiawi, ya ada kekerasan verbal dan sebagainya yang dia dapatkan, maka ini jauh dari konsep al-mu'asyarah bil ma'ruf yang disebutkan Allah di dalam Al-Quran. Ya. Jadi, Bapak Ibu sekalian, kewajiban yang pertama bagi seorang suami yang harus dia berikan kepada istrinya adalah al-mu'asyarah bil ma'ruf. Dia harus mempergauli istrinya dengan baik. Baik itu pergaulan baik melalui verbal maupun pergaulan baik melalui perilaku. Karena itu perintah Al-Quran. Nah, Bapak Ibu sekalian, nanti kan akan muncul pertanyaan. Ya, tolong nanti diingatkan, ini ada yang bertanya, bagaimana seandainya istri itu melakukan nusyuz, ya, semacam pembangkangan terhadap suami. Nah, tolong nanti ada yang bertanya ini, karena kalau dibahas sekarang ini panjang urusannya, tidak selesai materinya. Tolong ditanyakan saja nanti siapa yang bertanya ini, nanti saya jawab. Baik. Yang kedua, yang menjadi hak istri yang merupakan kewajiban suami itu, yang kedua adalah an yu'allimaha ad-daruriyya min umuri diniha in kanat la ta'lam dzalik. Seorang suami berkewajiban untuk mengajari istrinya hal-hal yang mendasar di dalam agama ini. Nah, berarti hal-hal yang mendasar itu seperti apa? Seperti sholat, seperti puasa, dan ibadah-ibadah wajib lainnya. Nah, jadi kalau dalam konteks ini berarti suami itu harus lebih bagus pengetahuan agamanya daripada istrinya. Ya, semestinya seperti itu. Seorang suami harus lebih bagus bacaan Al-Qur'annya daripada istrinya. Ya, karena kewajibannya lah dia nanti yang mengajari istrinya. Ya, mengajari istrinya. Jadi kalau ada ibu-ibu di sini, ada istri-istri di sini yang punya suami tidak bisa ngaji hingga hari ini, tidak punya pengetahuan agama hingga hari ini, itu berarti istri ini sudah mentoleransi satu kewajiban yang seharusnya itu harus diberikan kepada istri oleh sang suami. Iya, karena kewajiban suamilah mengajari istrinya mengaji. Ya, kalau sekarang ini belum ada kata terlambat. Kalau kita sebagai seorang suami menyadari bahwa kita telah melalaikan kewajiban itu, sekarang ayo arahkan istri kita ke majelis taklim. Ajak istrinya untuk ngaji bersama, ya. Karena nanti, ya, mohon maaf, seorang suami bisa saja nanti kita ditanya di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa di hari akhirat. Dulu kamu pernah nggak mengajari istrimu ngaji? Dulu kamu pernah nggak ngajarin istrimu sholat? Kayaknya kamu dulu menjadi pemimpin rumah tangga, justru istri kamu yang rajin sholat, kamu nggak pernah sholat. Nah, mau jawab apa nanti di hadapan Allah kalau kita dalam kondisi seperti itu? Nah, padahal itu kewajiban kita. Nah, itu di dunia saja kita sudah bingung menjawab, gimana nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi yang kita perlukan sekarang ini adalah kesadaran. Ya, kalau kewajiban itu terabaikan sekarang ini, bukakan jalan istri kita untuk belajar. Ya, bukakan jalan istri kita untuk belajar ngaji, untuk memperdalam ilmu agamanya, supaya nanti kita terbebas dari pertanyaan di mana tanggung jawab kita atas kewajiban yang satu ini. Iya. Jadi Bapak sekalian, nah jadi kalau seorang istri tidak mampu, seorang suami tidak mampu mengajari istrinya membaca Al-Quran karena keterbatasan, seorang suami tidak mampu
mengajari istrinya ilmu agama karena keterbatasan, ya kata ulama kita minimal an ya'zan laha an tahdura majalisal ilmi li ta'allama dzalika. Minimal dia izinkan istrinya untuk menghadiri majelis-majelis taklim untuk mempelajari semua itu. Nah, itu Bapak sekalian. Jadi jangan sudah tidak bisa mengajari istri ngaji, tidak bisa mengajari ilmu agama, istri dilarang pula untuk ikut pengajian di majelis taklim. Nah, itu nanti kesalahan kita bertumpuk-tumpuk. Ya. Karena hajatuha li islahi diniha wa tazkiyati ruhiha. Nah, karena istri juga butuh untuk memperbaiki agamanya, bisa juga dia butuh untuk memperbaiki jiwanya dengan mendalami ilmu agama. Nah, suami harus membukakan jalan untuk itu. Nah, jadi ini masuk dari tanggung jawab kita sebagai seorang suami berdasarkan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Nah, jadi kalau Anda biarkan istri Anda tidak bisa sholat, tidak bisa membaca Al-Quran, itu berarti kita membiarkan, kita tidak bisa menjaga istri kita dari api neraka. Ya, kita tidak bisa menjaga keluarga kita dari api neraka. Nah, itu juga termasuk anak-anak kita. Kalau kita sebagai seorang ra'in di dalam rumah tangga, seorang imam, seorang pemimpin dalam rumah tangga, dan yang kita pimpin itu tidak bisa sholat, tidak bisa ngaji, apa yang Anda akan katakan nanti di hadapan Allah ketika ditanya, kenapa kamu biarkan istri kamu tidak bisa ngaji? Kenapa kamu biarkan anak-anak kamu tidak bisa baca Al-Quran, tidak mengerti ilmu agama? Apa yang bisa kita jawab di hadapan Allah dengan pertanyaan seperti ini? Sementara Allah jauh-jauh hari di dunia sudah memperingatkan bahwa ku anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu, keluargamu dari api neraka. Nah, Bapak sekalian, yang ketiga, an yulzimaha bi ta'alimil islami wa adabihi wa an ya'khudha bidzalika akhdan. Nah, jadi seorang suami harus memberikan pembiasaan di dalam rumah tangga itu agar kebiasaan dalam rumah tangga itu adalah kebiasaan yang islami. Ya, kebiasaan yang islami. Dan itu dia berlakukan untuk istrinya. Iya. Jadi jangan lagi biarkan istri kita itu melakukan pelanggaran terhadap syariat Islam. Ya. Misalnya kalau kita yakin bahwa yang namanya hijab itu adalah kewajiban bagi seorang muslimah di dalam Islam, ya artinya kewajiban suami untuk menjaga istrinya agar tetap selalu menutup auratnya ketika dia keluar dari rumah. Jadi kapan dia biarkan istrinya melanggar kewajiban itu, nah berarti dia telah mengabaikan hak istrinya dan mengabaikan kewajibannya terhadap istri, di mana dia harus menjaga pemberlakuan ajaran-ajaran agama di dalam rumah tangga. Dan itu harus dijadikan pembiasaan, ya, membiasakan tradisi Islam di dalam rumah kita, membiasakan tradisi syariat atau nilai-nilai Islam di dalam rumah kita, mulai dari cara hidup, mulai dari cara mandi, cara makan, cara bermuamalah, cara keluar rumah, cara masuk rumah, cara berpakaian. Nah, itu tuntunannya semua ada di dalam agama kita. Seorang suami berkewajiban menerapkan, ya, nilai-nilai itu di dalam rumah tangga, dan dia harus mulai dari dirinya, kemudian istrinya, kemudian anak-anak. Kemudian yang keempat, Bapak sekalian, an ya'dila bainaha wa baina darratiha. Saya kira ini sedikit melebar, ya. Kalau seandainya dia punya lebih dari satu istri, ya, lebih dari satu istri, maka dia harus memperlakukan keduanya. Ya. Jadi kata ulama kita, an ya'dila bainaha wa baina darratiha. Jadi kalau
selain istrinya ada lagi istri yang satu lagi, maka dia sebagai seorang suami menjadi kewajibannya dan menjadi hak istri-istri itu harus diperlakukan secara adil. Adil dari segi apa? Dari segi at-ta'am, wasyarab, wal libas, was-sakan, wal mabit, fil firash. Setidaknya ada 5 yang disebutkan di sini oleh ulama kita ini kalau kita ingin adil terhadap bagi kita, bagi mereka yang punya istri lebih dari satu. Pertama, dalam hal makanan, konsumsi, dia harus adil. Yang kedua, dalam hal minum, dia harus adil. Ya, jangan yang satu dikasih air mineral, yang satu dikasih air sumur misalnya. Itu nggak adil namanya. Kemudian walibas dalam hal berpakaian. Ya. Jadi dalam hal memfasilitasi istri-istri itu pakaian, ya dia juga harus sama. Ya. Tidak boleh membeda-bedakan di antara keduanya. Kemudian wasakan, ya, tempat tinggal juga harus adil perlakuannya. Kemudian al-mabit, ya, al-mabit itu adalah persoalan giliran menginap juga harus adil. Nah, jadi kalau ini dianggap berat, ya memang seperti itulah yang harus ditanggung dan konsekuensi yang harus ditanggung oleh mereka yang memiliki 2 cabang. Ya. Jadi kalau tidak mau dianggap tidak adil, ya cukup satu saja. Kan memang Allah mengatakan, fa illam ta'dilu fawahidatan. Kalau kalian tidak mampu untuk berbuat adil, ya satu saja. Ya. Kira-kira ya kalau kita mengukur diri kita, membayangkan punya 2 cabang gitu ya, dan kita merasa tidak sanggup berlaku adil, ya fawahidatan. Ya, cukup satu saja. Ya, karena nanti akan menjadi pertanyaan besar nanti di hari kemudian terhadap kita. Ya, kalau memiliki 2 istri, 2 cabang, sementara dia tidak bisa memperlakukan keduanya secara adil. Ya. Bahkan saya pernah membaca riwayat orang yang memiliki 2 istri dan tidak adil di antara keduanya, itu nanti akan datang dengan berjalan miring di hari kemudian. Dan kemudian ya orang-orang pada saat itu akan tahu ketika menyaksikan orang yang berjalan miring itu tanda bahwa inilah orang-orang yang dulu di dunia memiliki istri lebih dari satu dan dia tidak adil terhadap istri-istrinya. Jadi tolong dipikirkan baik-baik karena ada 5 hal yang harus menjadi sumber keadilan di dalam rumah tangga ketika seseorang itu memiliki lebih dari 1 istri. Makan, minum, pakaian, tempat tinggal, dan juga jatah bermalam bagi mereka. Baik, karena ada spirit dari Allah Subhanahu wa taala, wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Kalau kalian merasa tidak sanggup berlaku adil, ya cukup satu saja. Nah, Nabi juga mengatakan khairukum li ahlihi. Sebaik-baik kalian itu adalah mereka yang terbaik terhadap keluarganya. Nah, kalau seseorang sudah mulai tidak adil terhadap keluarganya, terhadap istri-istrinya, maka berarti dia tidak menjadi orang yang terbaik terhadap keluarganya. Nah, kata Rasulullah, inna min syarrin nasi indallahi manzilatan yaumal qiyamati ar-rajulu yufdi ila imraatihi wa tufdi ilaihi tsumma yanshuru sirraha. Jadi orang yang paling buruk, ya, seburuk-buruk manusia, seburuk-buruk tempat manusia nanti di hari kemudian, kata Rasulullah, di sisi Allah, seburuk-buruk manusia dan tempatnya nanti di hari kemudian di sisi Allah adalah mereka yang membuka, ya, tidak memperlakukan istri dan suaminya dengan baik, kemudian dia menyebar keburukan istrinya. Jadi kalau ada suami yang suka mengumbar-ngumbar, menyebarkan keburukan istrinya kepada orang lain, maka ini ciri suami nanti yang tempatnya paling buruk di sisi Allah di hari kemudian. Begitu juga sebaliknya. Kalau ada istri yang suka menceritakan, menyebarkan aib suaminya, kekurangan suaminya kepada orang lain, maka inilah nanti istri atau wanita yang memiliki tempat
yang paling buruk di sisi Allah dan juga termasuk seburuk-buruk manusia nanti di hari kemudian. Jadi na'udzubillah min dzalik. Baik, Bapak sekalian, terakhir pembahasan kita, ya, karena ini materinya cukup padat, kita maraton saja, nanti kita pertajam di diskusi ya. Terakhir adalah hukukuz zauji ala zaujah. Kalau yang barusan kita bicarakan ini adalah hak istri yang merupakan kewajiban suami. Kalau sekarang hak suami yang merupakan kewajiban istri terhadap suami. Ya, yang pertama adalah ta'atuhu fi ghairi maksiatillah. Ya, harus taat terhadap suami. Jadi kewajiban istri harus patuh taat terhadap suami. Kemudian hak suami harus mendapatkan ketaatan dan kepatuhan dari seorang istri selama jenis ketaatan itu bukan untuk bermaksiat kepada Allah. Ya, jadi kalau suami memerintahkan untuk sholat, ya, berarti istri wajib patuh. Suami memerintahkan untuk berbuat baik, maka istri wajib patuh. Tapi ketika suami mengajak untuk bermaksiat bareng, ya, misalnya dia ajak minum minuman keras bareng, ya, ngajak nyabu bareng gitu ya, ngajak dugem bareng di tempat-tempat yang tidak baik. Nah, ini namanya ajakan suami untuk bermaksiat kepada Allah. Dalam konteks seperti ini seorang istri tidak wajib patuh terhadap suami. Ya, begitu juga ada suami yang melarang istrinya sholat gitu. Maka dalam konteks ini istri tidak wajib patuh kepada suami karena dia meminta untuk durhaka kepada Allah. Di bulan Ramadan ada suami yang melarang istrinya untuk puasa di siang hari. Dalam konteks ini istri juga tidak wajib patuh kepada suami. Karena ada hadis Nabi yang mengatakan la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatillah. Tidak boleh taat kepada makhluk apabila ketaatan itu dalam rangka untuk durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu sampai dalam hal berhubungan suami istri. Nah, kalau suami mengajak berhubungan suami istri, itu kebaikan. Itu bukan keburukan, itu kebaikan. Ya, itu berpahala kalau dilakukan dengan ikhlas. Nah, makanya ketika seorang suami mengajak istri untuk melakukan hubungan suami istri, istri tidak boleh menolak. Ya, kalau tidak ada alasan yang syar'i, tidak ada uzur, istri wajib patuh terhadap suami, tidak boleh menolak. Makanya ada ancaman bagi istri yang menolak suami berhubungan itu karena itu adalah kewajibannya. Nah, ada hadis yang disampaikan oleh Nabi SAW, idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi falam ta'tihi fabata ghadbana 'alaiha la'anat hal malaikatu hatta tusbih. Ya. Apabila seorang suami mengajak istrinya untuk berhubungan badan, lalu kemudian dia menolak, istri menolak, dan suaminya bermalam pada hari itu dalam keadaan kecewa dan marah atas penolakan istri itu, maka apa kata Rasulullah? La'anat hal malaikatu hatta tusbih. Maka malaikat Allah akan melaknat istri itu sampai pagi. Nah, jadi hati-hati di sini buat para istri, jangan sampai ada yang diajak oleh suaminya tanpa uzur untuk menolak, sehingga dia menolak, maka dia akan mendapatkan laknat dari para malaikat sampai pagi. Apa maksudnya laknat malaikat? Malaikat itu akan mendoakan agar dia jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi jangan kecewakan suami ketika dia mengajak. Kalau misalnya ada alasan syar'i, ada uzur yang membuat kita sebagai seorang istri terhalang untuk melayani suami, sebaiknya kita minta maaf kepada suami. Berikan dia pengertian. Kalau perlu sebelum tidur minta ridhonya suami. Ya, makanya istri yang baik itu selalu meminta ridho suami sebelum tidur. Ya, ya. Kalau tadi yang membuat
ketika istri menolak suaminya dan istrinya tertidur dalam keadaan kecewa, dia akan mendapat laknat dari malaikat. Tapi ketika suami ridho, senang terhadap istrinya, maka yang dia akan dapatkan sebaliknya. Ya, yang akan dia dapatkan sebaliknya. Jadi hati-hati menolak ajakan suami tanpa ada alasan yang syar'i, karena itu adalah hak suami dan kewajiban istri untuk melakukannya. Kemudian yang kedua, siyanatu ardi zauji wal muhafazatu ala syarafiha wa ri'ayatu malihi wa waladihi. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada beberapa hal yang harus dipelihara oleh istri, dijaga. Pertama, dijaga kehormatan suami, dijaga harga diri suami, kemuliaan suami, gitu ya. Kalau suami kita ini adalah orang yang orang yang kita cintai, orang kita sukai, maka jaga harga dirinya. Jangan kita berperilaku, istri ini tidak boleh berperilaku yang bisa meruntuhkan nama baik suami, yang bisa merendahkan harga diri suami di mata orang lain. Nah, begitu juga kalau suami kita ini punya status, punya posisi sosial di masyarakat, punya kedudukan, istri juga harus menjaga posisi itu. Ya, al-muhafazatu ala syarafiha. Ya, menjaga kemuliaan itu, dan istri juga harus menjaga dirinya, menjaga perilakunya, menjaga sifat-sifatnya, agar jangan sampai perbuatannya itu membuat nama suaminya rusak. Ya, karena banyak suami yang baik rusak karena istrinya yang merusak. Karena istrinya yang tidak pandai menjaga perilakunya. Ya, sehingga loh, itu suaminya kok kalau ngomong bagus, tapi perilaku istrinya kok begitu. Nah, jangan sampai perilaku istri yang tidak baik mengakibatkan nama suami, harga diri suami itu juga tidak baik. Kemudian, ya, jaga harta suami, jaga anak-anak yang dititipkan oleh suami, ya, dan semua urusan rumah tangga. Karena itu adalah merupakan kewajiban istri, yang merupakan hak suami yang harus dijaga di rumah. Terakhir, Bapak sekalian, luzumu baiti zawjiha fala takhruju minhu illa biiznihi wa ridahu wa ghadda tarfiha wa khafdi sautiha wa kaffi yadiha anissu wa lisaniha anin nutqi bil fahsyi wal badan. Ya, jadi seorang istri itu harus luzumu baiti zawjiha, harus selalu berada di rumah suami. Ya, menetap di rumah suami dan tidak keluar dari rumah itu, ya, dari rumahnya tanpa seizin suaminya dan ridhonya. Ya, dia harus menjaga suaranya, menjaga perilakunya dari perbuatan buruk, menjaga lisannya, tidak berkata-kata yang tidak baik, kemudian tidak berbuat buruk terhadap kedua orang tua suami, begitu juga keluarga suami. Jadi dalam artian di sini bahwa istri harus menjaga dirinya di rumah, ya, menjaga hubungannya dengan manusia yang lain, menjaga perilakunya, dan menjaga hubungan baiknya dengan keluarga besar suami, termasuk kedua orang tuanya. Karena ini adalah bagian dari kewajiban seorang istri terhadap suami. Nabi SAW pernah bersabda, khairun nisa allati idza nazarta ilaiha sarat. Sebaik-baik manusia, sebaik-baik wanita itu, sebaik-baik istri itu adalah apabila kalian memandanginya, maka kamu akan merasa senang jika dia melihat. Nah, jadi artinya seorang istri itu harus selalu tampil menarik di hadapan suami. Ya, kalau penampilan menarik, penampilan bersih, cerah itu akan menyenangkan suami, maka itulah cara seorang istri untuk menjadi wanita terbaik, kata Rasulullah. Senangkan pandangan suamimu dengan tampilan yang baik. Kemudian yang kedua, wa idza amartaha ata'atka. Ya, ciri perempuan yang baik itu, kata Rasulullah, adalah kalau kalian menyuruh dia, mengarahkan dia, maka dia akan patuh. Dia akan nurut. Ya, jadi artinya istri penurut.
istri yang patuh. Nah, jadi kalau ingin menjadi istri yang terbaik menurut Rasulullah, jadilah wanita yang penurut. Ya, wanita yang selalu patuh terhadap suami. Kemudian wa idza ghibta anha hafizatka fi nafsiha wa maliha. Ya, kalau kalian tidak ada di rumah, ya dia akan menjaga dirinya dan hartanya. Nah, jadi dia akan menjaga dirinya untuk tidak mempermalukan nama baik suaminya. Ini ciri-ciri wanita yang baik menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Bapak sekalian, ini ada 3 hak yang sudah kita jelaskan. Ada hak bersama, ya baik suami dan istri masing-masing harus mendapatkan hak itu. Kemudian ada hak suami, ada hak istri yang harus ditunaikan, ya kewajiban suami terhadap istrinya. Kemudian ada hak suami yang merupakan kewajiban terhadap istrinya. Ya, saya kira ini pengantar dari saya untuk materi ini. Bisa kita lanjutkan nanti dalam bentuk diskusi untuk lebih mempertajam materi yang sudah kita jelaskan. Saya kembalikan kepada Pak Heru untuk dipandu tanya jawabnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Pak Ustadz atas pencerahannya. Singkat, padat, walaupun mungkin waktunya sangat sempit ya. Baik, ini terima kasih juga nih Pak Dr. Nastain dari Batam sudah raise hand, sudah memberi puisi. Nanti mungkin nggak kita save dulu. Nanti alhamdulillah terima kasih puisinya lah ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Nanti bisa kita bagikan insya Allah. Alhamdulillah. Ini juga alhamdulillah hari ini bisa sampai 53 tadi ya partisipan. Alhamdulillah ada yang dari Makassar, dari Merauke katanya, dari Jawa, ada yang dari Sumatera. Itu alhamdulillah bisa bergabung. Dan mohon maaf juga mungkin nggak sempat disapa tadi, ada keterlambatan ya. Mohon izin dan mohon maaf para Bapak Ibu jamaah sekalian. Baik, mungkin untuk tanya jawab saya mungkin akan batasi dulu segmennya atau topiknya. Ini kan tadi menyinggung ada komponen yang mungkin istilahnya poligami gitu ya. Nanti kita pagari dulu di sana ya, jangan nggak cukup waktunya nih. Itu mungkin kalau mau bahas sana nanti masalah dalil atau masalah ini kan bisa panjang lebar, barangkali ada jamaah yang ingin mengelaborasi gitu cara sana Pak Ustadz. Jadi kita pagari dulu. Nanti insya Allah memang kalau ada sesi dibutuhkan, kita buat sesi berikutnya lah, mungkin di pekan-pekan berikutnya ya untuk masalah ini atau masalah yang terkait dengan hal-hal yang dengan masalah poligami lah misalnya gitu ya. Baik, jadi ini kita pagari dulu. Bapak Ibu silakan untuk bertanya yang kira-kira sifatnya masih dalam keumuman lah ya, gitu ya, bukan yang kekhususan. Dipersilakan Bapak Ibu yang ingin bertanya, waktunya. Banyak sekali nih, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustaz, bisa bergabung malam hari ini. Sungguh luar biasa membahas masalah istri ini. Tentang tanggung jawab kita selaku seorang suami. Ini malah saya terbalik Ustadz. Terbaliknya itu istri seorang hafidhoh. Sedangkan saya baru kurang lebih lah cuma 2 juz 3 juzan itu yang dihafal. Pokoknya saya kalah dengan anak-anak saya juga dalam hal mengaji. Anak nomor 1 sudah hafal sampai kurang lebih 6 juz. Yang nomor 2 di pondok pesantren juga sudah kurang lebih banyak, Ustaz, ada 15-an. Ini yang SD
ada kurang lebih 10 juga, 10 juz. Saya sendiri yang Barakallah. cuma 3 juz. Nah ini, saya selaku kepala keluarga, di situ yang sesuai dengan tuntutan, kok seolah-olah saya mengajari istri, berarti padahal saya sendiri belajar pada istri. Kalau di rumah sering ditalkin pada istri. Karena, nah ini yang perlu saya tanyakan, sesuai enggak dengan aturan yang tadi Ustadz jelaskan tadi? Itu, Ustadz. Iya. Ustadz. Baik. Iya. Jadi Pak Dokter Nastain, alhamdulillah, Bapak itu bukan sendiri dalam hal ini, Pak. Ya, banyak saudara-saudara kita mungkin juga di jamaah yang hadir malam hari ini yang posisinya sama. Tapi yang harus disyukuri adalah Bapak bersyukur punya istri yang hafizah. Dan mau memaklumi kondisi Bapak yang tidak yang berbanding balik ini, yang seharusnya berposisi terbalik. Iya. Jadi kalau beliau ridho dengan kondisi seperti itu, bersyukurlah Bapak. Berarti satu kewajiban Pak Dokter ini digugurkan oleh istri. Ya. Makanya suami-suami ini yang merasa kewajiban ini tidak bisa dipenuhi, sering-seringlah minta keikhlasan istri dalam satu poin ini, gitu ya. Ya, sering-sering minta ridhonya istri dalam hal ini, karena jangan sampai nanti dia nuntut kita. Ya, atau tawarkan aja ke istrinya. Apa yang saya harus lakukan untuk menutupi kekurangan saya yang satu itu? Tapi hati-hati juga Pak Dokter. Jangan sampai dia nanti minta Pak Dokter habis 30 juz juga. Oke, saya maafkan. Ya, saya maafkan. Tapi tolong usahakan hafal 30 juz saja untuk pribadinya. Nah, kira-kira sanggup nggak itu Pak Dokter? Enggak sanggup Iya. Kalau Jadi terus insya Allah ya. Iya. Jadi intinya kita minta diridhoi dalam hal kewajiban itu, ya. Karena bagaimanapun itu adalah secara taklim Islam, dalam pendidikan Islam, kewajiban seorang suamilah yang harus memberikan pengajaran dan pelajaran itu kepada istri. Nah, makanya ketika dulu ada seorang sahabat mau menikahi seorang wanita, ya. Jadi ada wanita yang datang menyerahkan dirinya kepada Rasulullah, ya Rasulullah tolong nikahi saya. Tapi Rasulullah tidak berminat. Lalu dia tawarkan kepada sahabat. Iya. Lalu sahabat itu mengatakan, saya mau ya Rasulullah. Lalu Rasulullah mengatakan, apa yang kamu punya? Apa yang kamu punya? Iya. Saya nggak punya apa-apa ya Rasulullah kecuali ada baju yang lengket di badan saya ini. Kalau dia mau, saya bisa gantian pakai baju ini, kata orang itu. Saya bilang, kata Rasulullah, pulang dulu lah nyari sesuatu yang bisa dijadikan mahar. Walau khataman min hadid. Walaupun itu hanya cincin dari besi saja yang bisa kamu jadikan mahar. Ya, kata orang itu dia pulang ke rumahnya mencari dan sampai satu cincin besi pun dia nggak punya, Pak, untuk jadi mahar. Nah, lalu orang itu mengatakan, ya Rasulullah, kalau dia mau, saya akan jadikan mahar saya itu adalah mengajari dia membaca Al-Quran sampai dia bisa. Lalu diterima oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi ini bukti bahwa Rasulullah itu memprioritaskan suami-suami yang harus bisa membaca Al-Quran, kemudian menjadi seorang suami. Dulu kalau nggak salah KUA itu, saya nggak tahu sekarang, mensyaratkan seorang calon suami itu harus bisa ngaji, kan? Iya, Pak. Mestinya calon-calon mertua juga harus mensyaratkan kepada calon-calon menantu itu, kamu boleh sampai di meja akad nikah, tapi syaratnya kamu harus bisa baca Al-Quran. Kan bisa seperti itu, Pak. Biar dia ada kemauan untuk baca Al-Quran. Karena bagaimana dia bisa mendidik anaknya menjadi anak yang Islami, bagaimana dia bisa mengantarkan keluarganya keluarga yang Islami, kalau dia sendiri tidak paham dengan Islam. Padahal posisinya sangat strategis dalam rumah tangga.
dia akan menjadi seorang pilot, dia akan menjadi seorang komandan, dia akan menjadi seorang pemimpin dalam rumah tangga yang nanti punya kekuasaan untuk mengarahkan rumah tangga itu kemana saja dia inginkan. Nah, bayangkan kalau orang yang tidak paham agama, tidak punya pengetahuan Islam, diserahi tugas seperti ini, Pak. Mau dibawa kemana keluarga itu? Nah, tapi bersyukurlah kalau misalnya ada seorang suami yang beruntung seperti Pak Dokter ini, yang memiliki seorang istri yang hafizah, mencetak anak-anak tadi yang luar biasa, habis-habis Quran semua, itu berkah itu Pak, luar biasa itu Pak. Tinggal Pak Dokter minta ridhonya nih Pak, gitu. Ridho nggak, saya nggak bisa melakukan kewajiban satu itu. Kalau nggak, apa yang saya harus lakukan ya? Paling dia minta, Pak Dokter minta hafal 30 juz, dan saya dukung itu Pak Dokter. Terima kasih. Terima kasih. Ya Allah. Terima kasih Pak Dokter. Iya. Baik, terima kasih Pak Ustadz atas pencerahannya. Ya. Terima kasih Pak Dr. Nasta'in, menambah pengetahuan kita juga ya. Ada situasi kondisi yang terbalik seperti itu. Baik, ini ada yang sudah chat ini dari Pak Anto nih. Assalamualaikum Pak Ustadz, mohon pencerahannya. Sejauh mana agar suami bisa berucap, ya istriku, tanggung jawab saya dunia akhirat atas kamu, ketika sang istri sedang sakaratul maut? Apakah menjadikan sang almarhum istri jaminannya masuk surga? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ustadz. Aduh, iya, baik. Sebenarnya ketika seorang mati itu kan sudah putus Pak hubungannya, gitu ya. Idang qata'a idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa min salas. Jadi kalau seorang anak cucu Adam meninggal dunia, apakah cucunya itu putus hubungannya kecuali 3 kan yang bisa mengalir itu. Amal jariah, kemudian ilmu yang pernah diajarkan bermanfaat untuk orang lain, itu akan dia nikmati pahalanya secara terus-menerus. Kemudian ada anak soleh, ya, anak soleh yang selalu mendoakan, walaupun kita sudah nanti nggak ada lagi di muka bumi ini. Ya, permasalahannya memang penting seorang istri itu untuk selalu minta ridhonya suami, ya. Bukan hanya pada saat menjelang wafat, ya. Tadi saya katakan kalau bisa setiap menjelang tidur istri itu minta kepada suami agar dia diridhoi untuk hari ini, ya. Jadi kalaupun malam itu dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah dia akan menjadi seorang istri yang salehah dan dalam keadaan husnul khatim. Karena dia tidur dan meninggalkan dunia ini dalam keadaan mendapat ridho dari suami, ya. Begitu juga dengan suami, jangan menuntut istri yang selalu minta ridho. Kita sendiri tidak pantas untuk menjadi seorang suami yang baik. Nah, jadi buktikan diri kita di hadapan istri bahwa kita ini juga suami istri yang baik, suami yang baik. Nah, bagaimana ciri suami istri yang baik itu adalah tadi itu ada hak. Ya, tadi ada hak. Apakah hak bersama itu sudah kita tunaikan? Apakah hak istri yang menjadi kewajiban kita itu sudah kita tunaikan? Begitu juga. Apakah kita sudah menjadi istri yang baik? Ya, lihat tadi. Ya, implementasi hak tadi itu. Apakah hak suami itu, apakah hak bersama sudah ditunaikan? Apakah hak suami yang menjadi kewajiban kita sebagai istri juga sudah ditunaikan? Nah, baru kita bisa merasa istri yang baik, begitu juga menjadi suami yang baik. Jadi kalau bapak sebagai seorang suami ridho dengan istrinya yang meninggal dunia, insya Allah itu modal seorang istri untuk menjadi istri yang salehah dan husnul khatimah, insya Allah. Ya, kalau seorang yang husnul khatimah, insya Allah hidupnya akan bahagia di akhir. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Ini ada yang bertanya juga nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan orang tua tunggal dan anaknya dalam asuhan ibunya? Nah, jadi mungkin bapaknya meninggal, atau mungkin bisa juga cerai mati lah ya, atau cerai hidup gitu ya, bercerai.
Nah, si anak ini mungkin diasuh oleh Iya. ibunya sehingga dia dewasa. Silakan Pak Ustadz. Iya. Menjadi orang tua tunggal yang kita tahu itu adalah ya apabila salah satu dari keduanya ditinggal mati oleh pasangannya. Ya. Apakah dia menjadi ibu tunggal bagi anaknya, orang tua tunggal seorang istri karena suaminya meninggal atau sebalik. Yang paling tidak benar itu adalah ketika istri ini berposisi sebagai orang tua tunggal sementara suaminya masih hidup. Karena dia tinggal di dalam penelantaran suami. Nah, ini dosa besar sebenarnya, Pak. Ya. Jadi kita nggak usah terlalu jauh membahas tadi yang ditinggal mati karena itu sudah menjadi hukum alam ketika pasangan kita meninggal ya kita yang harus memerankan semua peran yang selama ini kita perankan berdua. Yang jelas kan ada hak anak. Ya mungkin kita langkahi dulu hak anak. Yang jelas ada hak anak di mana anak itu sampai dia mandiri kan yang namanya pakaian, makan, sandang, pangan, pendidikan dan sebagainya itu menjadi tanggung jawab orang tua. Ya. Kalau dia masih hidup dua-duanya, tapi kalau salah satunya meninggal dunia, maka dia akan menjadi tanggung jawab orang tua yang masih hidup. Kalau dua-duanya meninggal dunia, itu tanggung jawab keluarga. Kalau keluarganya juga tidak bertanggung jawab, itu tanggung jawab seluruh umat Islam. Ya, di dalam panti itu. Makanya kita menyumbang ke panti asuhan untuk mereka itu. Nah, yang menjadi persoalan adalah ketika dua-duanya masih hidup, tapi ada salah satu dari keduanya yang memerankan orang tua tunggal. Ya, karena terjadi kekacauan di dalam rumah tangga sehingga harus pisah dan sebagainya. Ya, jadi Bapak sekalian, inilah Islam membedakan kewajiban suami istri dengan kewajibannya terhadap anak-anaknya. Seorang suami bisa saja pisah dengan istrinya, tapi bukan berarti lepas kewajibannya terhadap anak-anaknya. Ya, tetap dia berkewajiban untuk membesarkan anak itu walaupun dia hidup dalam dunia yang berbeda dengan istri. Karena istri yang dicerai saja oleh suaminya, selama anak itu diasuh oleh istrinya, maka mantan suami ini tetap berkewajiban menjamin kehidupan anak itu. Kalau istri punya peran di dalam pendidikan anak itu, seperti memberi makan, menyusui dan sebagainya, maka mantan istri ini pun juga harus ada dalam tanggungan suami itu. Nah, makanya kalau terjadi perceraian di pengadilan, itu namanya ketika hak asuh itu jatuh ke orang tua, siapapun, itu akan menjadi tanggung jawab juga untuk sama yang lain. Makanya kalau istri yang mengasuh anak itu, dengan pertimbangan kedekatan dan pendidikannya, ya suami harus menjamin semua, mantan suami harus menjamin semua yang diperlukan oleh istri di dalam mendidik anak itu. Itu kewajibannya. Kapan dia tidak lakukan itu, nah, maka bersiap-siaplah berhadapan dengan Allah nanti di hari kemudian ketika Anda ditanya, ya, ku anfusakum wa ahlikum nar. Allah sudah merintahkan kita untuk menjaga diri, keluarga dan anak kita dari api neraka. Apa yang Anda lakukan di dalam rangka menjaga, melindungi anak dan keluarga Anda dari neraka? Kemudian ada perintah Allah wa asyruhunna bil ma'ruf. Apakah kalian sudah mempergauli istri dan anak-anak kalian itu dengan baik? Nah, itu akan menjadi pertanyaan. Nah, jadi Bapak-Ibu sekalian, itulah kenapa sebelum menikah dan di dalam buku nikah itu ada tertulis kewajiban suami, kewajiban istri, kewajiban bersama. Supaya masing-masing dari dua orang ini, suami dan istri ini, sadar akan kewajiban dan hak masing-masing. Ya, wallahu a'lam bishawab. Iya, terima kasih. Baik Pak Ustadz. Ini banyak sekali juga nih, lumayan nih pesertanya nih. Pertanyaannya udah mulai hangat. Banyak yang ngechat. Waduh, tapi nggak apa-apa ya, ini mungkin saya nggak. Jangan ada yang nanya cerai dan itu ya, rujuk dulu ya, karena nanti akan ada pembahasan khusus di ahwal aksyasiyah itu, bersabar saja. Nanti pada gilirannya kita akan sampai di bab nikah, gitu ya. Bab nikah yang dimana nanti kita akan membahas masalah cerai dan gugat menggugat itu ada nanti masanya.
Baik, baik, Ini Pak kita Ustadz. hak dulu nih ya. Ya, Jangan masuk ke perceraian dulu. kita pagari aja dulu ya. Kita batasi. Iya, Ini dipakai dulu. materi suami istri ini bisa. Iya. Memang, Ini kita belum bercerai, baru mau menjadi suami istri ini, Pak. suami istri dulu ya. Kita yang normal-normal aja dulu kita. Iya. Ya. Baik, ini saya nggak sebutkan pertanyaan ini pertanyaan titipan nih. Iya. Saya singkat saja. Bagaimana hukumnya untuk suami yang matanya suka melirik wanita lain atau gombal ke wanita lain? Apakah ada kafarat? Nah, ini yang penting nih. Apakah ada kafarat untuk ke istri atau hal yang dimaksud? Nah, itu pertanyaan satu. Yang kedua, sejauh mana Islam mengatur keterbukaan antara suami istri? Apakah semua hal harus saling terbuka atau adakah batasan hal-hal yang tidak perlu disampaikan baik suami ke istri atau sebaliknya? Terima kasih Pak Ustadz. Ini dari Ustadz Trio nih sepertinya. Gitu. Masya Allah. Pertanyaan berat banget ini, Pak. Ya, mudah-mudahan. Baik. Dikasih. Iya. Bagaimana hukumnya suami? Ya, yang jelas hukumnya nggak boleh. Ya, kan di dalam Al-Quran itu kan kita diminta untuk menundukkan pandangan, ya. Yaghdudna min absarihin. Jadi kita, yaitu sudah ajaran yang umum di dalam Islam bahwa setiap laki-laki dan perempuan itu harus menundukkan pandangan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, begitu juga dengan wanita yang bukan mahramnya. Kenapa kita menundukkan pandangan? Ya, supaya nanti tidak muncul fitnah di kemudian hari ketika kita tidak menundukkan pandangan, ya, karena biasanya rasa ingin tahu, rasa ingin mencoba itu biasanya muncul dari pandangan, ya. Kalau kita pernah belajar tazkiyatun nafs, ilmu kejiwaan, hati itu kan ibaratnya seperti hard disk, ya, yang menyimpan setiap file yang dibawa masuk ke dalam perangkat itu. Nah, salah satu alat yang menjadi wasilah yang mentransfer informasi dari luar itu masuk ke dalam itu adalah mata. Ya, jadi makanya mata ini harus dijaga penglihatannya, dibatasi, ditundukkan, dan itu diatur di dalam Islam. Ya, karena kalau sudah mata ini mentransfer macam-macam penglihatan ke dalam hati, nah dari hati ini kan sumbernya semua masalah ini. Sumber cinta, sumber rasa senang, sumber rasa suka, itu semua bermula dari dalam hati kita. Begitu juga sebaliknya, ya. Sumber benci, dendam, marah, itu berasal dari hati kita. Nah, jadi maka Islam dari awal sudah mengkanter, ya, menutup jalan itu agar setiap laki-laki dan perempuan untuk selalu menjaga pandangannya, ya, termasuk tidak melirik ke yang lain. Nah, apa kafaratnya? Ya, jadi tidak semua sesuatu itu harus selalu disampaikan secara vulgar dan terbuka jika itu resikonya berat. Jangan sampai karena kejujuran kita malah akan membawa malapetaka di dalam rumah tangga kita, gitu ya. Karena tidak semua pasangan itu siap untuk menerima keterbukaan pasangan satu sama lain. Ya, jadi lebih baik kalau kita sudah melihat, menimbang, kalau kita jujur itu akan kita membuka, kita akan mendapatkan kondisi yang jauh lebih buruk, maka lebih baik kita merubah perilaku kita. Kita menyadari kesalahan yang kita lakukan, ya, tidak melakukannya lagi. Kita merubah perilaku dan sifat kita tanpa harus memberitahu kalau memang itu resikonya nanti dia akan marah dan sebagainya. Ya, bahkan tidak sedikit rumah tangga berantakan itu karena keterbukaan yang tidak dilandasi perhitungan yang baik. Ya, bisa jadi niatnya ingin jujur, niatnya ingin minta maaf, tapi malah itu tidak bisa diterima oleh pasangan, sehingga dendam, marah dan sebagainya.
Kalau kita sudah pertimbangkan itu dan ternyata mudaratnya lebih besar, lebih baik kita tutupi saja aib kita itu sambil kita berusaha tobat, memperbaiki diri dan menjadi suami yang baik atau menjadi istri yang baik untuk pasangan masing-masing. Selanjutnya, sejauh mana Islam mengatur keterbukaan antara suami istri? Apakah semua hal? Nah, ini tadi yang saya sampaikan. Kalau keterbukaan itu risikonya besar, ya, akan membawa mudarat yang jauh lebih besar. Lebih baik kita tahan saja untuk diri kita, tapi konsekuensinya kita harus memperbaiki diri kita. Ya, bagaimana cara memperbaiki? Ya, kita rubah perilaku kita yang buruk itu. Ya, kita rubah karakter kita yang memang tidak disenangi oleh pasangan kita. Ya, karena siapa tahu dengan jujurnya kita, terbukanya kita, pasangan kita tidak siap menerima kejujuran itu. Sehingga yang ada nanti akan menambah permasalahan yang ada. Ya, lebih baik kita simpan saja untuk diri kita, tapi ada semacam punishment yang kita berlakukan untuk diri kita. Ya, kita tinggalkan perbuatan yang buruk itu, kita perbaiki diri kita bertobat kepada Allah, dan kita menjadi suami yang lebih baik, kita menjadi istri yang lebih baik. Ya, mudah-mudahan keadaan kita akan kita alami seperti yang dialami oleh para sahabat ketika mereka masuk Islam, yang tadinya mereka pada menyembah berhala, melakukan perbuatan dosa besar, mencuri, berzina dan sebagainya. Ketika masuk Islam, apa kata Rasulullah? Al-Islamu yajubbu ma qabla. Islam itu menghapus apa yang terjadi sebelum kalian masuk Islam. Begitu juga kata Rasulullah, at-taibu min dzanbihi kaman la dzanbalah. Orang yang tobat dari dosanya, benar-benar tobat, lalu kemudian Allah terima tobatnya, itu seperti orang yang tidak punya dosa. Nah, jadi anggap saja apa yang kita simpan untuk pribadi kita itu sarana untuk memperbaiki diri, kita tobat kepada Allah, mudah-mudahan Allah hapus itu, dan hubungan kita juga dengan pasangan kita tetap terjaga. Karena bagaimanapun, baik suami maupun istri itu sama-sama manusia biasa, yang keduanya mungkin suatu ketika dia lalai, dia lupa, ya, dia tidak sadar dia melakukan kesalahan, ya, kesalahan dan kehilapan. Ya, mudah-mudahan kita semua diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertobat dan menyadari setiap kesalahan kita. Wallahu a'lam bishawab. Amin, amin. Mudah-mudahan ya kita bisa semua bertobat dan istiqomah gitu ya dengan tobat kita. Terima kasih Pak Ustadz, alhamdulillah atas pencerahannya ini. Waktunya makin mepet. Pertanyaannya kayaknya makin banyak. Tapi mungkin gini nih, ada pertanyaan yang spesifik, tapi mungkin saya coba generalkan saja ya, yang umum sering terjadi. Jadi mungkin kisahnya kan sering sekali terjadi wanita muslimah menikah dengan pria non muslim, katakanlah begitu. Nah, ketika dia menikah, dia menjadi muslim, prianya gitu kan. Nah, di dalam perjalanan hidupnya sang ayah itu kembali kepada agama asalnya. Nah, kemudian terjadilah perceraian. Ini sebetulnya bab cerai ini sebetulnya, tapi nggak apa-apa lah. Ini kita nyelip aja dikit Pak Ustadz. Nah, kemudian mungkin yang jadi pertanyaan, bagaimana tuh tanggung jawab orang tuanya yang menjadi kembali lagi ke agamanya non-muslim, sementara si anak ikut ibunya tetap dengan muslim. Bagaimana tanggung jawab ayahnya? Mungkin kurang lebih seperti itu Pak Ustadz. Baik, iya. Ini sebenarnya kesalahan awal di dalam memilih pasangan. Memang di dalam Islam itu boleh menikahi ahlul kitab, gitu ya. Ahlul kitab, apakah itu Nasrani atau Yahudi. Boleh menikahi, tapi tidak boleh dinikahi oleh laki-laki ahlul kitab dan baik itu Nasrani maupun Yahudi. Jadi kalau kita yang muslim laki-laki, secara hukum boleh menikahi wanita Nasrani atau wanita Yahudi. Tapi sebaliknya nggak boleh. Ya, sebaliknya nggak boleh. Kalau laki-laki Nasrani dan laki-laki Yahudi tidak boleh menikahi seorang muslimah. Ya, karena yang memegang kendali itu adalah laki-laki.
Nah, makanya asas hukum boleh ini tidak semudah yang kita bayangkan. Ya, tidak semudah yang kita bayangkan. Saya ingatkan, ingat ayat Allah tadi itu, ku anfusakum wa ahlikum nara tadi itu. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi artinya ada konsekuensi yang harus ditanggung oleh seorang suami muslim dengan istri yang non-muslim ini. Ya, minimal sanggup nggak dia menjamin bahwa akidah anak-anaknya nanti itu akan mengikuti akidahnya dia. Jangan dibebaskan, nggak bisa. Seperti itu. Ketika kalian menjadi seorang ayah muslim untuk anak-anak dari rahim seorang yang non-muslim, tidak boleh memberi pilihan kepada anak-anak itu, silahkan milih. Mau milih agama ibumu atau agama saya, nggak bisa. Apa nanti yang Anda akan katakan di hadapan Allah ketika Allah menanyakan, bagaimana pendapatmu tentang ku anfusakum alaikum nar? Ketika Anda membebaskan anak kalian mengikuti agama ibunya, bagaimana dengan penjagaan Anda terhadap keluarga Anda dari api neraka itu? Bukankah ini sebuah pelanggaran dari semua itu? Nah, kalau tidak ada jaminan kesanggupan dari kita untuk menjamin bahwa anak-anak yang akan lahir dari rahim ibunya yang non-muslim itu akan ikut akidah kita, maka jangan coba-coba. Jangan coba-coba. Ya, jangan coba-coba melakukan. Karena nanti kita akan ditanya di hari kemudian. Bagaimana, apa yang Anda akan kita jawab di hadapan Allah? Bagaimana kamu mempertanggungjawabkan anak kamu yang kafir itu? Ya, anak kamu yang memilih agama ibunya itu. Apa yang akan kita jawab di hadapan Allah? Nah, jadi jangan berdalih dengan cinta. Ya, biasanya cinta itu kan buta, ya kan Pak Heru? Ya. Cinta itu buta. Kalau ya, cinta itu membutakan hati kita melihat yang benar gitu. Jangan hanya terpengaruh oleh cinta yang manisnya hanya sementara itu. Pikirkan yang berkeabadian. Karena bagaimanapun akidah anak ini adalah nomor satu. Ketika kita tidak mampu menjamin akidahnya selamat, mengikuti akidah kita, jangan pernah coba-coba untuk menikahi wanita non-muslimah. Ya, itu hukumannya berat. Apalagi membebaskan. Bagaimana perasaan kita sebagai seorang muslim memiliki anak yang kafir? Memiliki anak yang beragama lain. Apa yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah dengan kondisi seperti itu? Jadi jangan lihat hukum bolehnya. Kalau dulu sahabat-sahabat menikahi wanita non-muslimah itu karena memang mereka menjamin bahwa semua keturunannya akan menjadi muslim. Ya, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Bahwa laki-laki itu adalah pemimpin atas perempuan. Jadi artinya yang namanya pemimpin itu dia akan dipatuhi oleh semua orang-orang yang dipimpin. Nah, kalau dia bebaskan anaknya memilih akidah sebebasnya, apa kita ditaati oleh mereka sebagai pemimpin? Nah, ini risiko berat. Jadi Nabi pernah mengatakan tungkahul mar'atu li arba. Nikahilah perempuan itu karena 4. Lidiniha. Ya, lidiniha. Karena agamanya. Akidahnya maksudnya. Akidahnya yang benar. Wali jamaliha. Karena kecantikannya. Ini alamiah. Semua laki-laki pasti ingin mencari istri yang cakep. Kan? Ya, walaupun kecantikan itu kan relatif. Ada cantik rupa, ada cantik sifat. Gitu. Ya. Kemudian yang kedua adalah wali hasabiha. Harus jelas keturunannya. Siapa keturunannya? Makanya wajar kalau orang menikah itu dia tanya, siapa nama ibumu? Dari mana ibumu? Di mana dia tinggal? Gimana statusnya dan sebagainya. Itu wajar karena memang itu anjuran Nabi. Kemudian yang keempat, wali maliha. Karena hartanya. Nah, kalau empat-empatnya ini sulit terkumpul, mendapatkan yang agamanya bagus, yang rupanya cantik, yang keturunannya baik, yang berharta, maka kata Rasulullah, cukup satu saja yang jadikan rujukan. Fasfar bizati din. Jadikan pertimbangan agama yang paling utama. Taribat siadak, maka itu akan membuat kamu beruntung nanti menjalani rumah tangga itu. Ya, jadi artinya Syekh Al-Rasul mengatakan
tidak perlu cantik, tidak perlu kaya, ya, yang penting agamanya bagus. Nah, standar agama yang bagus itu adalah satu akidah dengan kita, seagama dengan kita, sepaham dengan kita, satu prinsip dengan kita di dalam beragama. Satu agama saja, satu prinsip beragama saja dengan kita. Kadang-kadang rumah tangga kita sulit untuk dikendalikan. Apalagi kalau sudah beda konsep di dalam rumah tangga itu. Bayangkan kalau seorang suami tidak bisa mengontrol istrinya yang non-muslim itu di dalam mendidik anak-anak. Siapa yang menjamin doktrin yang akan didapatkan anak kita itu doktrin Islami dari ibu yang non-muslim? Siapa yang bisa menjamin? Nggak ada yang bisa menjamin. Dan ingat, yang paling dekat dengan anak itu ibu. Nah, kalau akidah ibu yang bermasalah, prinsip ibu bermasalah, pasti akan menular masalah itu ke anak-anak kita. Lalu di mana tanggung jawab kita sebagai seorang suami? Nah, jadi saya ingin mengingatkan bahwa jangan lihat bahwa bolehnya kita menikahi mereka. Itu syaratnya sangat ketat. Sama syaratnya kalau mau berpoligami, Pak Heru. Tidak boleh. Jangan lihat indahnya berpoligami, tapi lihat syaratnya. Gitu. Baik. Gitu ya. Iya, Pak ya? Ya, insya Allah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa dipahami maksudnya. Iya, Terima kasih. terima kasih. Masya Allah, luar biasa nih. Makin mantap. Bukan makin mantap untuk berpoligami ya, insya Allah. Itu Pak Tommy itu. Ini, Pak Tommy mau bertanya tuh, mau Pak. bertanya ya. Pak. Tapi mungkin yang ini waktunya nambah dikit Pak Ustadz ya, nggak apa-apa lah. Ini ada yang Silakan aja Pak, kalau memang masih mau pada bertahan, ya, masih betah, silakan aja. Ya, ini Nggak apa-apa. mungkin prioritas gini dulu, Pak Tommy, ini yang ngechat dulu ya mungkin nih, karena tapi ringkasnya ini mungkin begini nih. Sejak suami wafat, saya jadi lebih berhati-hati menjaga pergaulan karena khawatir menjadi fitnah dan memberatkan pertanggungjawaban almarhum suami. Apakah almarhum suami tetap ada pertanggungjawaban atas kami yang ditinggal? Karena ini jadi beban moral bagi saya. Nah, baik. Jadi kurang lebih begitu. Silakan Pak Ustadz. Baik. Iya. Bapak Ibu sekalian, sejak suami wafat, iya, yang jelas tugas rumah tangga itu adalah tugas bersama, ya, tugas bersama. Tapi ada suatu saat di mana kita harus berperan tunggal di dalam hal ini. Nah, jadi iya, jadi kita harus menjaga pergaulan itu. Jangankan ketika suami masih hidup, ya, kita dalam keadaan sendiri sekalipun tanpa status, kita harus menjaga pergaulan kita, ya, menjaga pergaulan kita, karena bagaimanapun seorang Muslim itu harus menjaga harga dirinya, menjaga kehormatannya, menjaga agamanya dan sebagainya. Ya, apalagi kalau kita sifatnya single parent, apalagi seorang wanita yang biasanya ya berbuat baik saja kadang-kadang mendapat cibiran, nyinyiran yang tidak baik, apalagi melakukan yang tidak baik. Jadi anggap saja itu adalah kontrol sosial dari masyarakat untuk menjadi lebih baik. Seseorang yang sudah meninggal dunia, hatta suami itu putus tanggung jawabnya terhadap keluarganya. Nah, tapi bukan berarti nanti dia tidak ditanya. Dia akan ditanya terhadap apa yang dia lakukan selama dia masih hidup. Ya, misalnya ketika masih hidup dia punya anak-anak, ketika dia dulu masih hidup, apakah dia menjalankan perannya sebagai suami yang baik atau sebagai orang tua yang baik? Itu yang akan ditanya. Tapi ketika dia sudah meninggal, maka putus pertanyaan itu. Ya, dia tidak akan ditanya lagi setelah dia meninggal dunia. Tapi dia akan ditanya ketika dia dulu hidup, apakah dia menunaikan kewajibannya atau tidak. Yang jelas, kalau seorang istri masih sayang dengan suaminya yang sudah meninggal, itu sama posisinya ketika anak masih sayang terhadap orang tuanya yang sudah meninggal. Apa yang kita lakukan? Ya kita banyak mendoakan mereka. Ya termasuk istri juga harus banyak mendoakan suaminya yang sudah meninggal dunia. Ya, bagaimanapun dia adalah orang yang pernah menjadi orang yang paling dekat dalam hidup kita. Dia adalah orang yang pernah bersama-sama membangun rumah tangga dengan kita.
dia orang yang pernah menemani kita bersama anak-anak secara bersama. Jadi bagaimanapun dia punya jasa, punya andil di dalam perjalanan rumah tangga kita, walaupun harus terputus karena adanya ajal yang harus menjemput satu sama lain. Ya, wallahu a'lam. Ya, baik. Terima kasih Pak Ustadz. Ini Pak Tommy kayaknya udah mengantri nih. Mungkin setelah Pak Tommy, sepertinya Pak Ustadz Trio ingin bertanya ya. Nanti dipersiapkan atau di chat aja Pak Ustadz Trio nih. Sepertinya kalau saya lihat dari nggak apa-apa, biarin aja live. Gitu. Silakan nih, kayaknya bergairah sekali nih kayaknya kelihatannya. Silakan Pak Tommy untuk bertanya. Di mute dulu Pak Tommy. Dibuka dulu. Di unmute. Suaranya dibuka dulu, Pak. Ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya. Ini pertanyaannya sesuai dengan permintaan Pak Ustadz, kita batasi hanya sebagai adab suami istri ya gitu. Nah, ini saya membaca di surat An-Nisa ayat 34. Potongannya adalah di potongannya aja lah, nggak usah semuanya. Bahwa ketika perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur atau pisah ranjang, dan kalau perlu pukullah mereka. Tetapi jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh Allah Maha Tinggi Maha Besar. Nah, ini minta dijelaskan Pak Ustadz, terminologi pukulah yang menurut menurut syariat itu kira-kira hal yang seperti apa? Karena sementara di ayat yang lain kita lihat bahwa perlakukanlah istrimu dengan ma'ruf. Itu nomor 1. Kemudian di An-Nisa 128 ternyata bukan cuma perempuan aja, bukan istri aja yang nusyuz, suami pun berpotensi berbuat nusyuz. Sehingga di An-Nisa 128 dikatakan bahwa dan jika perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya. Dan perdamaian itu lebih baik bagi mereka walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki pergaulan dengan istrimu dan memelihara dirimu dari nusyuz dan sikap acuh tak acuh, maka sungguh Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Nah, pertanyaannya adalah gini, di ayat 34 tadi yang kita sebagai seorang suami diberikan hak untuk memukul, yang tadi saya minta dijelaskan terminologi memukulnya di dalam seperti apa. Nah, sementara di ayat 128 ini tidak ada ya kalau lakinya nusyuz ya perempuan juga boleh mukul dong, istilahnya kayak begitu. Ini tolong diberi pencerahan Pak Ustadz supaya jangan ada salah pengertian. Itu aja Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Iya. Baik. Iya. Tadi kenapa saya mempending ini? Saya berharap lupa ditanyakan ini, Pak. Saya berharap tadi mudah-mudahan lupa ditanyakan. Karena ini nanti kasus ini akan relevan dibahas ketika nanti kita membahas masalah talak nanti gitu. Iya. Kenapa? Karena ini akan berujung kepada perceraian. Kalau 3 proses ini tidak terlaksana, maka ujungnya perceraian. Jadi ringkasnya begini. Nusyuz itu adalah pembangkangan yang dilakukan oleh seorang istri terhadap suami dalam banyak hal. Ya, contoh tidak mau lagi mengurus rumah tangga, tidak lagi menjadi istri yang baik untuk suaminya, tidak lagi menjadi ibu yang baik untuk anak-anaknya, bahkan ya mohon maaf, ya hubungan suami istri pun dia boikot. Ya, ini yang jadi masalah. Kalau yang lain-lain diboikot boleh lah, tapi kalau yang ini bahaya. Gitu. Iya, jadi maka ketika terjadi kondisi seperti itu, bagi seorang suami ada 3 langkah yang harus dia lakukan. Dan ini nggak boleh mulai dari terakhir ya, harus mulai dari awal, Pak. Nah, yang jadi masalah itu kalau dia mulai langsung proses ketiga tanpa melalui proses pertama gitu.
Ini yang nggak boleh. Makanya yang pertama itu adalah ya faizuhun, nasihati dulu yang baik-baik. Nah, suami nasihati istrinya, tidak boleh. Istri itu nggak boleh begitu, kamu itu nggak boleh begitu, itu melanggar ajaran agama, itu dosa ini. Nah, kalau nasihat dari suami tidak mempan, coba ngomong ke orang tuanya. Sampaikan, Bu, tolong nasihati si Anu, ya begini-gini. Nah, itu pokoknya gunakan segala macam cara. Atau cari orang yang dihormati oleh istri, yang disegani oleh istri, ya. Kita minta tolong ke dia untuk dia nasihat. Itu usaha maksimal di dalam langkah pertama, di dalam nasihat. Kalau ini mental, istri ini memang sudah mungkin tertutup hatinya atau keras gitu, sehingga dia tidak menerima nasihat dari siapapun, tidak dari suaminya, tidak dari orang tuanya, tidak dari orang lain, dan sebagainya. Kita coba buka opsi yang kedua. Wahjuruhun. Wahjuruhun itu artinya pisah tempat tidur. Nah, ini juga pendidikan suami istri, Pak. Suami istri jangan hanya dekat tidurnya kalau mau ngapa-ngapain. Itu nggak mendidik. Jadi mau ngapa-ngapain atau tidak, kita harus selalu dekat tempat tidurnya, Pak. Tidur bareng. Gitu. Ya. Jadi mau berhubungan badan atau tidak, suami istri ini harus selalu tidur bareng nih. Jangan satu ranjang saja ketika mau berhubungan suami istri. Itu tidak baik di dalam pendidikan suami istri dalam rumah tangga, itu tidak baik. Nah, apa dampak psikologisnya, Pak? Sesuatu yang selalu beriringan kemana saja, bersama-sama terus selama ini, ketika suatu saat dia berpisah, ini yang ditinggalkan akan merasakan itu, perpisahan itu. Nah, suami juga seperti itu. Suami harus paham ini. Jangan pernah bisa tidur dengan istri. Karena suatu saat ketika kita ingin mentakdib, memberi adab istri ini dengan mencoba bisa tidur, ini nggak efektif lagi pendidikan ini. Karena istri sudah terbiasa tidak tidur bareng dengan suami. Itu maksudnya. Tapi kalau selama bahtera rumah tangga itu dibangun, selama itu pula dia tidur terus bareng, suatu saat suami ini ingin mentakdib, mendidik istrinya, karena adanya sifat yang mungkin tidak baik dari istrinya, maka cara yang kedua adalah coba pisah tempat tidur. Tahan nggak istri itu ditinggal sendiri tidur oleh suaminya? Nah, itu maksudnya. Tapi kalau tiap malam tidak bareng tidur, yang satu di kamar sebelah, yang satu di sini, ini nggak masuk, Pak. Tahapan ini nggak masuk. Nggak bisa. Nah, jadi biasakan tidur bareng dengan istri dalam kondisi apapun. Ya, jangan hanya minta satu ranjang ketika ada maunya gitu loh. Bukan itu yang dimaksud. Ya, kalau perlu tiap malam kita tidur bareng, tidak harus tidur siang pun harus sama-sama. Nah, istri biasanya kalau jauh dari suami, tidak tidur bareng, biasanya istri nggak bisa tidur, Pak. Karena dia selalu merasa ada temannya di sampingnya. Nah, di sini pendidikannya. Nah, ketika suatu saat suami narik diri, tidak tidur di sampingnya, istri pasti akan merasa hidupnya akan tidak karuan, dia akan galau. Karena ketenangan itu ada ketika suaminya ada di sampingnya. Nah, tapi kalau tidak biasa, yang ada malah suami merasa tenang kalau suami nggak ada di samping. Wah, ini berarti dari awal nggak bagus nih pendidikan keluarga. Nah, itu yang dimaksud di dalam ayat ini, wahjuruhun, bisa tempat tidur. Itu pendidikan. Nah, yang ketiga, nah ini yang alternatif terakhir, Pak. Ini kondisi terpaksa kalau yang dua cara tadi tidak ampuh. Kita boleh melakukan, nah inilah hebatnya bahasa agama kita. Menggunakan istilah ta'dib itu. Walaupun di sini dia gunakan wadrib, memukul. Ya, tapi di dalam penjelasan para ulama kita, memukul itu bukan berarti menyakiti. Jadi ketika kita memukul istri itu, karena ini juga alternatif terakhir, jangan ada niat ingin menyakiti istri. Tapi niatnya itu untuk mentakdib, mendidik, dan menyadarkan istri. Sama ketika kita memukul anak. Terpaksa memukul anak. Setelah dinasihati, diingatkan, kamu dengerin, lalu ada sekali-sekali kita pukul, tapi
itu niatnya bahwa kita ingin meluruskan moral anak ini, kita ingin memperbaiki anak ini, bukan untuk menyakiti anak ini. Sama dengan istri. Makanya ulama kita memberikan rambu-rambu, jangan pukul kepala, jangan memukul dengan meninggalkan bekas luka, jangan melukai, jangan mencederai. Gitu. Bahkan ada yang mengatakan memukul itu hanya yang boleh bergerak itu hanya sampai siku saja, berarti tidak menyakitkan. Nah, ini juga pendidikan buat suami, kalau tidak perlu jangan kasar kepada istri. Karena istri yang tidak pernah dikasari secara verbal maupun perbuatan, Pak, suatu ketika jangankan menyakiti dengan tubuh, Pak, mendengar suara kita keras saja dia sudah segan gitu. Nah, tapi kalau rumah tangga dibangun di atas kekerasan verbal, tiap hari membentak istri, tiap hari memarahi istri walaupun tidak pantas dimarahi, maka lama-lama kuping istri itu akan tebal, Pak. Ya, enggak mempan lagi suara keras kita itu. Nah, dipukul pun itu dianggap biasa. Tapi kalau kita memperlakukan istri dengan lemah lembut setiap hari, ya, kata-kata lembut, tidak pernah menyakiti, suatu saat dia melanggar, ya jangankan memukul, dengan suara kencang saja dia sudah takut. Dan dia pasti akan merubah. Nah, jadi ini ada rentetannya semua. Ketika pendidikan akhlak tadi itu diamalkan oleh setiap pasangan suami istri, yang hak-hak tadi itu implikasinya akan sampai di sini. Akan ada di sini. Tapi kalau itu tidak dibangun, ya proses hijrah tempat tidur tadi tidak mempan, proses memukul ini juga tidak mempan. Yang jelas memukul itu bukan untuk menyakiti. Karena Islam melarang melukai, meninggalkan bekas luka dan sebagainya. Makanya pukulan itu tidak sampai menyakiti. Tapi istri ketika merasa jangankan digebuk, disentuh dengan pukulan sedikit mendekan aja itu sudah merasa disakiti karena dia tidak terbiasa dengan kondisi itu. Kalau langkah ini masih tidak bisa, nah pakai langkah terakhir Pak Tommy, ceraikan, gitu ya. Karena kalau istri sudah tidak mau dengar nasihat, pisah tempat tidur juga sudah tidak mempan, dikasih langkah ketiga juga sudah tidak ampuh, ya sudah selesai. Buat apa lagi dipertahankan? Makanya Islam tidak melarang perceraian kalau memang itu dalam kondisi terpaksa. Makanya perceraian itu tidak disukai oleh agama kita. Makanya kata Rasulullah, inna abghadal halali indallahi at-talaq. Perbuatan halal yang paling tidak disukai oleh Allah itu adalah bercerai. Kenapa tidak disukai? Karena tadi ini ada 3 proses yang harus kita jalani. Kita mengharap dari 3 proses ini istri bisa tersadar, ya. Nah, sebaliknya juga berlaku untuk suami. Tapi yang memukul ini tidak bisa, Pak. Ya, karena tabiatnya bukan istri yang memukul suami, istri yang memukul istri. Makanya dua-duanya diberikan hak yang sama. Kalau suami ingin bercerai dari istrinya namanya talak. Gitu ya. Kalau istri mau minta cerai dari suami namanya khulu. Khulu, iya. Khulu itu menanggalkan diri, menarik diri dari pernikahan itu. Dua-duanya diberi hak. Artinya kalau suami melakukan hal yang sama, ya, kewajiban suami memberikan nafkah lahir dan batin kepada kepada istri. Ya, hati-hati. Istri itu tidak cukup dengan nafkah lahir saja tanpa batin. Begitu juga istri tidak cukup dengan nafkah batin saja tanpa nafkah lahir. Itu harus ada dua-duanya. Nah, ketika ini bermasalah salah satu dari keduanya, wajar kalau istri minta. Karena kewajiban istri menafkahi secara lahiriah. Ketika itu tidak ada, istri boleh minta kepada suami. Makanya suami harus bekerja, berusaha. Batin juga seperti itu. Jadi bukan hanya suami yang harus suami berhak minta jatah, istri juga berhak minta. Karena itu kebutuhan bersama. Nah, kebutuhan bersama. Bahkan itu paling esensi di dalam rumah tangga. Kalau itu tidak terjamin, bisa bubar rumah tangga itu. Nah, makanya Bapak Ibu sekalian, kalau ya kita berbicara nafkah saja, kalau 2 nafkah ini bermasalah, salah satu dari keduanya boleh menggugat satu sama lain. Dan biasanya itu dikabulkan oleh pengadilan, tidak perlu tanya jawab. Saya minta cerai
dari suami saya karena dia sudah tidak mampu lagi memberikan nafkah batin. Mau apa kita? Udah selesai. Saya ingin nafkah itu. Suami saya sudah tidak sanggup. Saya boleh minta. Begitu juga suami. Istri saya tidak pernah lagi melayani saya sebagai seorang suami. Itu bisa jadi alasan utama perceraian itu. Nah, makanya itu nanti akan ada rentetan nanti ketika membahas masalah mahar dan sebagainya. Makanya sabar Pak Tommy, kita nanti akan tuntaskan di bab talak nanti Pak ya. Baik. Terima kasih. Allahu a'lam. Terima kasih Pak Ustadz. Ini kita batasi dulu ya, nanti kalau enggak ya. Bisa sampai subuh nih. Baik, saya kira para jemaah semuanya yang hadir di ruang Zoom ini, karena waktu juga yang membatasi kita, gitu ya. Nanti insya Allah kita bisa bahas di pertemuan kajian berikutnya ya. Mudah-mudahan Allah beri kesempatan kita semua sehat dan keselamatan buat kita semua gitu. Dan juga sebelum ditutup, kami dari tim lah ya, bersyukur alhamdulillah ini juga ada perlu yang kami sampaikan. Alhamdulillah sudah bisa kita berkembang dalam pengelolaan yang kita beri nama menjadi Kajian Islam Al-Karomah gitu ya. Mudah-mudahan ini menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat buat kita, tempat kita mengaji bareng gitu ya. Mudah-mudahan ini bisa kita pertahankan. Dengan bersama dengan itu juga kami mengucapkan terima kasih atas dukungan, atas doa, atas partisipasi Bapak-bapak, Ibu sekalian, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah bisa istiqomah di dalam kita belajar agama gitu ya, mudah-mudahan. Baik, karena sudah menjelang jam 10, yang di Batam mungkin sudah lebih larut kali ya, dan ada yang di Makassar sekarang ini udah jam 11 nih mungkin. Atau ada yang bahkan udah setengah 12. Mohon maaf ya, kami tidak bisa menyapa satu persatu para peserta untuk jamaah semua yang ada di ruang Zoom ini. Baik Pak Ustadz, ditutup saja. Materi sudah selesai, insya Allah kita bisa lanjut di minggu depan. Silakan Pak Ustadz. Baik. Alhamdulillah, terima kasih buat semua jemaah yang sudah bergabung malam hari ini, walaupun mungkin ada yang sudah mau istirahat sehingga banyak yang meninggalkan ruangan ini. Alhamdulillah. Sekali lagi terima kasih buat jemaah yang di Makassar, di Sumatera, di Papua, di Jawa, dan sebagainya. Mudah-mudahan begadang kita malam hari ini tidak sia-sia di mata Allah. Mudah-mudahan ini akan menjadi jeripaya kita untuk menambah pundi-pundi amal kebaikan kita. Mari kita berdoa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Amin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma shfi mardana anta syafi la shifaa illa shifaa'uk shifaa'an la yughadiru saqama. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Selamat beristirahat. Terima kasih Pak Jiri, Pak Nur Saleh. Terima kasih Pak Jeru. Terima kasih Pak Heru. Ya, terima kasih semuanya. Terima kasih Bapak Nastain. Pak Nastain. Izin live. Silakan, selamat beristirahat. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Pak Heru, Ya, Ustadz, Mas Ustadz, semangat. semangat. Salam sehat semua ya. Sehat-sehat, Mas. Saya izin live ya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih. Jazakumullah khairan kasiran Pak Ustadz. Izin live. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pasnya dengan tukang amat itu. Pak Ustadz Trio. Terima kasih. Waduh, baru muncul. Cakep banget nih pakai biji merah nih.